إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إلى الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح هذه الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. تركنا على محجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنه إلا هالك. صلوات ربه وسلامه على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقطف على أثره إلى يوم الجمع والدين. جعلنا وإياكم تحت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخوتي في الله rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat. Di antara nikmat yang besar, Allah berikan kepada hati kita keimanan, dan Allah condongkan hati kita kepada kebenaran dan kepada as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat yang terbesar kepada manusia ini diturunkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dari jenis kita sendiri, yakni manusia, yang mana menyampaikan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan terang dan menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara yang tidak jelas di antara manusia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebut bahwa sesungguhnya sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua adalah taraktukum bisul bayda. Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang bersih seperti putih sekali. Lailuha kanahariha. Kalian akan melihat sesuatu itu paginya dan malam harinya sama saja. Maka agama ini adalah agama yang lurus yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita kepada Allah. Allah memberikan kepada kita keteguhan keimanan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini senantiasa condong kepada keimanan sampai datangnya kepada kita kematian. Karena kita harus mengkhawatirkan diri kita. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala beliau mengatakan, orang yang merasa aman daripada keimanannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang pasti akan dicabut keimanan mereka oleh Allah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika beliau sedang sakit keras, dari penghujung daripada kematiannya, di penghujung daripada kehidupannya, beliau menangis. Sampai ditanya pada saat itu, "Kenapa engkau menangis wahai Imam? Apakah engkau berbuat dosa?" "Tidak, aku tidak berbuat dosa. Tetapi aku menangis takut kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut keimananku sebelum kematian itu datang." Karena keimanan ini itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala.
Allah bisa membolak-balikan keimanan kita sesuai dengan keinginan Allah Jalla wa Ala. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkan kepada kami, datangkan kepada diri ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita minta kepada sesuatu yang dapat memudaratkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabu laha. Kita minta kepada Allah berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak pernah bisa khusyuk menapaki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena fitnah di depan mata kita begitu besar. Fitnah syahwat tentang dunia gemerlapnya sehingga manusia condong kepadanya, bahkan perkara-perkara ibadah sering dijadikan sebagai tolak ukur kesuksesan dan diterimanya ibadah dengan perkara-perkara dunia yang Allah berikan kepada dia. Kita sering melihat dengan mata kita orang-orang yang menganggap bahwa orang itu yang sudah sukses ibadahnya kalau dia sudah menjadi orang-orang yang sukses dunianya. Sehingga banyak orang-orang yang hadir ke tempat dia meminta solusi dalam perkara dunianya, dan seakan-akan kalau dunia itu berada di tangannya itu semua akan menjadi beres. Ini menjadi rusak. Karena fitnah syahwat itu kerap menjangkiti kehidupan kita dan akan merusak keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mazibani jai'ani. Tidaklah dua ekor serigala yang kelaparan, jai'an, yang kelaparan, kemudian dilepaskan ke domba-domba yang begitu banyak. Maka serigala ini tidaklah lebih berbahaya min hirsil insani 'alal ma, daripada rakusnya manusia kepada apa? Kepada harta. Kalau manusia kepada harta, lau kana li ibni adami wadiyan min dhahabin wal fiddah. Kalau Bani Adam memiliki dua bukit, dua lembah yang isinya emas semuanya, pasti mereka akan mencari yang ketiganya. Dan rusaknya agama manusia karena rakusnya mereka kepada dunia ini, itu mereka akan menjual perkara-perkara agama mereka dengan dunia. Rasulullah SAW beliau mengatakan, yamrukuna minad din kama yamruku syahmu minar ramyah. Banyak orang yang melepaskan urusan agama mereka, keislaman mereka, sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Lepas, entah mengenai sasaran atau tidak, tapi lepas dia dari busur. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan hati kita di atas keislaman. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini yaitu perkara-perkara yang dapat merusak keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Islam sesuai sebagaimana didefinisikan oleh Syekhul Islam, bahwa Islam al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kita lihat dulu definisi Islam. Ya. Antara Islam dengan keislaman ini berbeda. Ya. Kalau keislaman itu adalah menyangkut tentang pribadi-pribadi seorang muslim. Tasliman, ketundukan mereka. Ya. Ketundukan mereka itu menyangkut tentang ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun definisi Islam yaitu seseorang yang menundukkan, memasrahkan, tunduk lillah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid kepada Allah dengan benar. Banyak orang yang tunduk kepada Allah tetapi tidak bertauhid, karena mereka juga menyembah selain daripada Allah mereka sembah. Mereka menyembah Allah, mereka juga meminta pertolongan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertauhid, tidak mau menapaki jalan yang lurus, yang hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat Tuhan yang dia sembah. Karena diawali daripada salahnya dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah dengan sederhana kalimat la ilaha illallah itu
apa dimaknai dengan tidak ada Tuhan selain daripada Allah, ini maknanya sangat keliru sekali. Yang sebenarnya daripada mana la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Jalla wa Ala. Karena sesembahan itu banyak. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi arbaban. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165, di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai tandingan-tandingan, Tuhan-Tuhan. Yang mereka bukan menyembah Tuhan tersebut, tetapi mereka menjadikan Tuhan tersebut sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka mengungkapkan dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami tidak menyembah Lata, kami tidak menyembah berhala, kami tidak menyembah Uzza. Tapi kami menjadikan mereka sebagai alat wasilah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi salah. Ya. Kita memang disuruh mencari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 35, ya. Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah oleh kalian jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana wasilah yang benar? Ya, yaitu wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kita mencari wasilah dengan cara bermujahadah terhadap amalan-amalan saleh dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi Islam adalah seseorang yang tunduk patuh berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Ini menjadi tolak ukur kita benar dan tidaknya sebuah ketundukan itu dengan tauhid. Maka seseorang yang mempelajari tauhid, dia pasti akan lurus jalannya. Tapi kalau orang yang tidak mempelajari tentang tauhid, tidak mengetahui tentang seluk-beluk syirik, tidak mengetahui musuh-musuh syirik, musuh-musuh tauhid, dia akan jatuh kepada kesyirikan, kepada kekufuran. Sebagaimana perkataan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya orang yang tidak mengetahui kekufuran, orang yang tidak mengetahui kesyirikan, maka dia akan jatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan tanpa dia sadar. Ini bahaya. Ya. Kemudian wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Mana Islam bagi diri kita adalah kita menyempurnakan keislaman kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu mengharuskan orang-orang yang mengakui dirinya muslim taat kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Taat kepada Allah yaitu dengan mengikuti semua apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita mencampurkan perkara-perkara urusan-urusan kita dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kita berlepas diri daripada perbuatan syirik dan para pelaku syirik. Adapun berbicara tentang masalah keislaman, ketundukan, kepatuhan, keberserah-dirian seorang hamba kepada Allah, ini ada sebuah perkara yang dapat merusaknya. Sebagaimana perkara-perkara atau sendi-sendi daripada ajaran-ajaran Islam ini, kita memahami setidaknya ada 4, ya, yaitu perkara dalam masalah akidah. Perkara dalam masalah akidah. Rusaknya seseorang dalam perkara akidah maka akan merusak daripada keutuhan keislamannya kepada Allah. Bahkan dia mengaku muslim, tapi rupanya di hadapan Allah tidak lagi dia menjadi seorang muslim. Dia mengaku sebagai umat Nabi, tapi di hadapan Allah dia tidak menjadi sebagai umat Nabi. Karena Islam itu bukan sekedar pengakuan. Kalau Islam sekedar sebuah pengakuan, orang-orang yang di luar daripada Islam mereka boleh mengaku sebagai dirinya seorang muslim. Ya. Boleh saja. Tapi Islam itu bukan sekedar pengakuan. Tapi adalah bentuk ketundukan secara benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi segala perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda keislaman yang benar, selain dia bertauhid kepada Allah, dia pun harus kufur kepada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang muslim itu bukan hanya Islam saja, tapi harus kufur kepada apa? Kepada selain daripada Allah yang disembah. Jadi harus mengkufuri mereka.
Baik. Ikhwatal kiram, azanallahu wa iyyakum. Jadi perkara akidah apabila ini sudah rusak, maka akan merusak daripada bangunan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sendi Islam yang harus ada di dalam diri kita yang harus akan kita bahas, yaitu tentang masalah ibadah dan as-sunnah. Ibadah dan sunnah apabila berdiri di atas jalan yang tidak benar, dikerjakan dengan cara yang tidak benar, tanpa memiliki dalil yang benar, maka ibadah ini pun akan menjadi apa? Rusak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Siapa saja orang-orang yang berani beramal. Beramal. Kalau beramal itu buat apa, Pak? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan laisa 'alaihi amruna. Yang amalan tersebut tidak ada di dalam buku perintah kami. Tidak ada di dalam hukum Islam, tidak ada di dalam sunnah, tidak diperintahkan. Karena berbicara tentang amalan, berbicara tentang ibadah, harus adanya dalil. Kalau tidak adanya dalil, maka ibadah tersebut fahuwa rad, maka semuanya akan menjadi rusak. Tapi beriring dengan waktu banyak sekali syubhat-syubhat yang masuk. Ya. Syubhat-syubhat, keraguan-raguan dalam perkara agama, orang yang mengatakan ini tidak dilarang dalam agama, ini kebaikan, ini sesuatu yang sudah dibiasakan oleh kami dan ini sudah menjadi budaya kami. Ini akan menjadi syubhat yang besar, sehingga seseorang mengamalkan amalan apa saja selama tidak ada larangan akhirnya. Nah, kalau kita berbicara patokannya ini seperti ini akan menjadi salah, ya. Karena di dalam kaidah fikih, ya, bahwa al-aslu fil asya'i, bahwa dasar setiap segala sesuatu ibahah, boleh, ya, sampai adanya dalil yang melarang. Tapi dalam perkara ibadah, semua perkara ibadah itu batal sampai adanya dalil yang memerintahkan. Maka yang kedua, pembahasan terhadap hal-hal yang merusak daripada keislaman kita adalah rusaknya perkara ibadah dan juga perkara sunnah. Jadi kalau orang sudah menganggap ini sunnah, tapi sebenarnya itu bukan sunnah, ini akan menjadi masalah besar. Jangankan sekarang, di zaman Imam Bukhari saja, beliau sudah menjelaskan ini sudah tercampurnya antara sunnah, hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang tidak sahih. Itu zaman Imam Bukhari. Bagaimana kita yang sangat jauh sekali. Ya. Perselisihan yang terjadi itu memang sudah menjadi hal yang biasa. Maka perselisihan atau khilaf di kalangan para ulama itu ada dua, ya. Yang pertama, khilaf atau perbedaan pendapat itu ada dua. Yang pertama, khilaf al-mutanawwi', yaitu khilaf perbedaan pendapat yang di dalamnya masih terdapat dalil. Kita harus berlapang dada. Dan yang kedua, khilafut tadad, yaitu khilaf perbedaan yang di dalamnya tidak ada dalil. Maka harus kita tolak hal-hal yang seperti ini, karena sebagai seorang muslim yang menjadi patokan utama kita itu adalah apa? Dalil. Ya, hatta dallat alaihimud dalail, sampai adanya dalilnya. Kemudian yang ketiga sendi yang akan kita bahas tentang masalah hal-hal perkara yang merusak daripada keislaman, tentang masalah akhlak dan adab. Ini sangat sumbangsihnya sangat besar untuk merusak keislaman seseorang. Kalau orang sudah tidak punya akhlak, sudah tidak punya adab, itu nanti turunannya ke sana itu akan rusak perkara-perkara agamanya. Makanya Imam Ibnul Mubarrak rahimahullah taala beliau mengatakan ta'allamul adab 30 wa ta'allamal ilma 20. Kami mempelajari adab selama 30 tahun. Dan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Mempelajari akhlak dan adab khususnya bagi alimun atau muta'allim, seorang alim atau orang yang menuntut ilmu, itu harus ada. Mempelajari adab itu adalah perkara yang sangat besar di dalam Islam, ya. Dan kemudian sendi-sendi akan dibahas oleh kita dalam perkara yang akan merusak daripada perkara agama ini, tentang masalah muamalah.
Karena banyak orang-orang yang karena makanannya haram, maka akhirnya rusaklah perkara ibadah. Keislamannya pun akan rusak. Akidahnya akan rusak, ketundukannya kepada Allah pun akan rusak. Karena Islam itu ketundukan. Kalau orang sudah terbiasa memakan makanan yang haram, nasihat itu sulit masuk. Ya. Sama seperti orang-orang yang sudah terbiasa melakukan perkara-perkara baru dalam masalah-masalah agama yang dibiasakan. Ya. Atau disebut dengan bid'ah. Maka ada di dalam kitab Fadlul Islam, mungkin Bapak-bapak semua sudah tahu kitab tersebut, Fadlul Islam, ya. Itu di dalamnya itu ada pembahasan tentang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutup, menghalangi taubat dari orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya. Karena kenapa? Kalau orang berbuat zina, melakukan mencuri, dia merasa berdosa nggak, Pak? Merasa berdosa. Wah, saya berdosa ya. Orang nyuri sendal misalnya, merasa berdosa nggak? Nyuri motor, merasa berdosa. Tapi kalau orang yang sudah menganggap satu ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, kemudian pengikutnya banyak, yang melakukannya banyak, yang melakukannya sukses semuanya, orangnya baik-baik, akhlaknya baik-baik, terus hatinya kosong dari ilmu. Hatinya kosong dari ilmu. Kalau sudah kosong dari ilmu, syubhat itu mudah masuk. Karena hati manusia ini sangat rentan sekali. Dia lagi kecewa dengan satu kajian, ya, karena mungkin ikhwan-ikhwannya kurang respect sama dia. Akhirnya dia coba cari-cari yang kira-kira apa? Respect sama dia. Ya. Akhirnya wah, yang cocok mana nih hatinya? Oh, saya cocok dengan majelis ini, saya cocok dengan kumpulan ini, saya cocok dengan kelompok ini. Hati ini memang sangat berat sekali. Ya, maka kita jaga hati kita, ya. Kita penuhi hati kita dengan apa? Dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu jadi rusak nanti. Akan mudah kesana kemari, ya, sesuai dengan keinginan kita. Karena semua manusia boleh berbicara, silahkan. Boleh diterima, boleh ditolak, kecuali ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara muamalah ini adalah perkara yang akan kita bahas juga dari hal-hal yang dapat merusak daripada perkara yang merusak daripada keislaman, ya. Dan saya tidak membahas tentang nawaqidul Islam. Karena kalau nawaqidul Islam, ya kita sudah faham ada di dalam kitab Nawaqidul Islam ada 10. I'lam anna min a'zami nawaqidil Islami 10. Itu anak-anak kita juga sudah banyak hafal, ya, mutunnya. Bapak-bapak juga sudah hafal, ya. Asyirku billah dan selanjutnya. Kita bahas masalah rincian-rinciannya perkara yang dapat merusak daripada keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita fahami dulu, ada hal-hal yang merusak Islam. Ada hal-hal yang dapat menghancurkan agama. Ya. Kalau yang dapat menghancurkan agama, memang itu ada komponen-komponen penting, ya, yang dapat merusak agama seseorang dan dapat merusak secara keseluruhan. Satu ketika Ziyad ibnu Hudayr radhiyallahu taala anhu, dia bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Wahai Umar, apakah engkau mengetahui apa yang dapat menghancurkan Islam? Ini yang menghancurkan Islam dulu. Maka berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, salasatun yahdimul Islam. Ada 3 perkara yang dapat menghancurkan keislaman, menghancurkan Islam. Islam ini berarti agamanya, ya. Agama seseorang ini akan hancur dengan 3. Ya. Yang pertama dengan apa? Zalatul alim, yaitu kelirunya, menyimpangnya orang-orang alim. Orang-orang alim kalau sudah menyimpang, penyimpangannya itu bisa merusak agama. Ya, bisa merusak agama. Ketika datang pemahaman-pemahaman orang-orang Mu'tazilah, ya, pemahaman orang-orang Mu'tazilah di kalangan kaum muslimin, muncullah sosok-sosok para ulama. Saya tidak sebutkan ulama-ulamanya, ya. Muncullah sosok-sosok ulama tersebut, ahlul kalam, ya, yang mereka dengan ucapan-ucapannya, dengan keindahan tutur katanya, dengan syair dan prasanya dan lain sebagainya, dengan narasi-narasi yang begitu bagusnya, menyesatkan manusia dan menyimpangkan manusia daripada pemahaman yang benar terhadap agama.
Sampai para ulama-ulama yang benar, ya, itu pada akhirnya masuklah mereka ke dalam pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Jangankan seperti itu, seorang khalifah pada zaman Abbasiyah, ya, kita melihat sejarah pada zaman Abbasiyah itu terkena dengan syubhat Mu'tazilah. Apa salah satu syubhatnya? Bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ini yang datang kepada mereka ini para ulama yang menyimpang, datang kepada khalifah, datang kepada para pembesar, datang kepada para penguasa, memberikan pemahaman-pemahaman yang sesat. Pada akhirnya diterima oleh penguasa, ya. Maka kemudian sampai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pun harus masuk ke dalam penjara, harus dicambuk, ya. Sampai pergantian beberapa khalifah, ya, seperti ini, ya. Maka para ulama yang menyimpang ini memang sangat berbahaya sekali. Bahkan di dalam sebuah hadis yang dhaif, hadis ini dhaif, ya. Bahkan ada yang mengatakan hadis ini adalah maudhu'. Wa ulama'uhum syarru min tahti adimis sama. Akan datang nanti satu masa para ulama-ulamanya ini yang tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka adalah orang-orang yang paling buruk yang ada di kolong langit. Jadi yang diajarkan itu bukan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka ketika kita belajar dari para ulama, dari para asatidzah, pastikan bahwa yang dia ucapkan itu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Firman Allah, sabda Nabi, dan perkataan para sahabat. Apalagi dalam menyangkut masalah akidah, tidak ada akidah mukhalifin, itu tidak ada. Tidak ada akidah yang datang setelah sahabat Nabi SAW. Pastikan itu saja. Jadi kalau ada orang yang mendatangkan sebuah pemahaman akidah yang datangnya setelah sahabat meninggal dunia dan tidak dikenal di kalangan para sahabat keyakinan tersebut, dipastikan bahwa akidah ini apa? Menyimpang. Ya. Karena akidah yang lurus itu adalah akidah yang dibawa oleh siapa? Para sahabat. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafaul mahdiyyin ar-rasyidin, 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum muhdatsatil umur." Rasulullah SAW dari Al-Irbad bin Sirriyah, suatu ketika Rasulullah memberikan sebuah nasihat dan seakan-akan dinasihat perpisahan. Apa kata Rasulullah diantaranya? Hendaklah kalian itu apa? Mengikuti sunnahku dan sunnahnya para sahabat yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gigit dengan gigi geraham. Gigit dengan gigi geraham. Karena sunnah itu tidak akan pernah berubah dari zaman Nabi sampai dengan sekarang. Yang berubah itu perlakuan manusia kepada sunnah, ya. Salah faham terhadap sunnah ini jadi masalah, ya. Apalagi kalau sudah membenarkan dengan dalil man sanna fil islami sunnatan, siapa orang yang membuat sunnah di dalam Islam, ajaran-ajaran di dalam Islam, maka ini dijadikan salah satu kata para ulama sebagai istihsan, perbuatan baik seorang mukmin, semuanya dianggap baik apabila walaupun tidak dikerjakan oleh Nabi. Ini syubhat lagi yang masuk. Ini sangat berbahaya. Dan yang kedua, wajidalul munafiki bil Quran, yang dapat merusak agama ini, ya, yang dapat menghancurkan agama ini, perkara yang dapat menghancurkan agama itu adalah orang-orang munafik yang membangkang. Orang munafik di mana-mana pasti membangkang karena dia adalah musuh dalam selimut, ya. Tubuh dia adalah tubuh seorang muslim, tapi di dalamnya membuat perpecahan. Sedikit perbedaan, kalau bahasa kitanya apa, dikompor-komporin, sehingga jadi apa? Jadi masalah, jadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Padahal seharusnya perbedaan-perbedaan yang masih di dalamnya terdapat dalil adalah hal yang biasa, ya. Yang satu seperti ini, yang satu gerak-gerak, ya. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut misalkan, ya. Atau mungkin yang iftirasi, ada yang tawarruk dan lain sebagainya. Harus berlapang dada dalam masalah ini, ya. Karena memang itu pun di kalangan para ulama sudah terjadi apa? Begitu kuat perbedaannya, khilafnya begitu kuat. Tetapi kita sebagai seorang muslim hendaklah kita mengambil yang paling kuat dalilnya di antara mereka. Karena kata Imam Malik, tidak boleh seseorang mengambil pendapatku sampai dia betul-betul mengetahui dari mana aku mengambil pendapat tersebut, ya. Ta'assub mazhabiyah kita juga tidak boleh. Jadi fanatik kepada apa? Satu mazhab saja. Kalau bukan mazhab ini berarti bukan
bukan tempat saya. Ini madhabnya apa ini? Oh, madhabnya Ahmad. Oh, madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Oh, madhabnya Maliki. Oh, madhabnya Hanafi. Oh, madhabnya Syafi'i. Oh, kalau begitu saya beda nanti. Tidak seperti itu ya. Seorang muslim mengambil dari semua madhab tersebut dalil yang paling kuat di antara mereka. Mereka pasti mengusung dalil. Dan itu dalil kita ambil yang paling kuat. Wajidalul munafiqi bil Quran, orang-orang munafik yang menyimpang dan mereka itu membangkang kepada Al-Qur'anul Karim. Dan kemudian yang terakhir wa'immatul mudillun, ya, yaitu para pemimpin-pemimpin yang sesat. Ya, para penguasa-penguasa yang sesat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim kepada penguasa yang sesat? Apakah dia memberontak? Tidak. Ya, karena Imam Ahmad pun tidak memberontak kepada pemahaman-pemahaman yang sesat yang ada pada penguasanya pada saat itu. Ya. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, Fudail bin Iyad rahimahullah taala, beliau mengatakan kalau aku memiliki satu doa yang mustajab, ini lihat bagaimana para ulama pintarnya mereka menggunakan momen-momen itu dengan sebaik-baiknya. Maka aku akan gunakan doa tersebut untuk pemimpinku, untuk penguasa. Kenapa? Kalau baiknya penguasa, maka semuanya akan baik. Ya. Ini masalah BBM naik aja ada masalahnya. Ada poster di mana-mana, BBM naik, rakyat sengsara. Ya betul sengsara akhirnya. Malah jadi doa ya. Harusnya tidak seperti itu. Ya. Jangan kita membuat provokasi. Karena dalam Islam seorang muslim itu tidak melakukan laknat, tidak memprovokasi dan juga tidak menakut-nakuti. Seorang muslim itu harus lembut hatinya. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar kepada kita. Baik. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rusaknya keislaman seseorang dari masalah akidah dan keyakinan. Kita masalah akidah dan keyakinan. Dan rusaknya keislaman seseorang ada yang menyebabkan dia keluar daripada agama, ada juga yang tidak mengeluarkan dia dari agama. Tapi kalau rusaknya ini menggeragoti pelan-pelan, habis juga. Perkara agamanya ini jadi habis. Ya. Yang pertama, rusaknya keislaman seseorang itu, ya perkara yang merusak keislaman seseorang itu dari keyakinan. Ya, dari apa? Dari keyakinan terlebih dahulu. Karena kalau keyakinan ini sudah keluar daripada keyakinan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka keyakinan ini akan menjadi rusak. Apa yang diyakini oleh Nabi SAW tentang Allah, maka itulah yang harus kita yakini. Al-Quran berbicara, sesungguhnya Allah itu setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ada seorang budak wanita yang ingin dibebaskan oleh Nabi, kemudian Nabi SAW bertanya kepada dia dengan 2 hal. Yang pertama, aina Allah, di mana Allah? Allah fis sama, Allah di atas langit. Dan yang kedua, man ana anta Rasulullah. Siapa saya? Saya adalah, kamu adalah Rasulullah. Apa kata Nabi? Atiqha fa innaha muslimah. Bebaskan dia karena dia seorang muslimah. Lihat, ya. Pemahaman yang ada di Nabi SAW dan para sahabatnya bahwa Allah itu berada di atas langit. Dan Allah juga mengatakan yas'aluhu man fis sama, akan bertanya kepada kamu apa-apa yang ada di langit. Para malaikat ada di langit, Allah juga ada di langit. Dan semakin tinggi itu semakin tinggi darajat. Jadi kalau di dalam akidah Ahlus Sunnah, semakin tinggi kedudukan namanya darajat, kalau semakin rendah namanya apa? Ad-darokat. Ya, jadi neraka itu darokat, kalau surga itu darajat. Maka kalau minta surga apa, Pak? Surga Firdaus. Ya. Tapi Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa orang yang menanamkan rasa takut kepada kedudukan Rabb-nya dan rasa takut akan kedudukan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, selalu dia menanamkan rasa takut, maka bagi mereka 2 surga. Walaupun para ulama beda-beda dalam mentafsirkan, tetapi yang dimaksud dengan surga ini adalah Jannah Firdaus dengan Jannatul Na'im, Jannatul Adan dengan Jannatul Na'im. Allah berikan kepada dia. Kalau bahasa kita, Bapak punya rumah di Kosambi, punya rumah di Tasik juga, ya, punya rumah banyak. Jadi kalau kemana-mana enak, ya. Kan di surga itu saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Ya, mereka akan saling mengunjungi.
Kalau ada di antara anak kita yang surganya tinggi, maka orang tuanya mengikuti keluarganya. Maka cetak anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Kalau kita mungkin bukan orang yang hafal Quran, kita cetak anak kita menjadi orang-orang yang hafal Quran. Karena kalau ada di antara keluarga yang kedudukannya tinggi, maka yang lain akan mengikutinya. Ya, seperti itu. Baik. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara tentang masalah keyakinan. Begitu pula tentang keyakinan-keyakinan yang adanya pertolongan, adanya kebaikan, adanya keburukan, dan adanya tentang masalah keyakinan-keyakinan tentang perkara yang gaib, kita serahkan semuanya kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Kalau udah perkara gaib, udah kita tawakuf aja, ikutin aja. Ya, kalau perkara gaib kita ikutin. Udah jangan buat-buat keyakinan-keyakinan baru. Apalagi kita membuat mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga merusak hakikat tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang Jahmiyah, ya, yang merusak daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga Ahlul Kalam yang merusak daripada sifat-sifat Allah, ya. Kita meyakini Allah memiliki sifat nuzul. Allah turun ke langit dunia. Apanya yang turun? Gak usah kita tanya. Ya, bi ghairi takyif wala tahrif wala ta'til. Ya. Kita tidak bertanya bagaimana turunnya, kapan turunnya, ya enggak usah. Siapa yang turun enggak usah. Ya. Allah beristiwa di atas arsy, bagaimana beristiwanya, apakah duduk, apakah berdiri, itu namanya apa? Takyif. Itu akan merusak keislaman kita. Sehingga ketundukan kita ini kepada Allah akan semakin dipertanyakan. Ada seorang ulama Ahlul Kalam, ya, dan dia adalah orang yang suka membantah dalam kitab-kitabnya itu, membantah orang-orang Majusi. Tapi rupanya di penghujung hayatnya dia mati sebagai orang yang tidak percaya tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, waliyadzubillah. Makanya seseorang itu dilihat bil khawatim, akhirnya yang dilihat. Kan enggak usah kita takjub dengan seseorang, wah dia bagus ibadahnya, dia bagus ilmunya, ya, karena lihat sampai kita melihat akhirnya dia seperti apa. Maka kita minta kepada Allah agar hati kita ini husnul khatimah, seperti itu. Baik. Jadi dalam masalah keyakinan, kalau sudah rusak keyakinan, akidahnya sudah rusak, akidahnya tidak mengikuti manhaj yang benar. Karena manhaj yang benar adalah manhaj sahabat, manhaj salafus salih, manhajnya para sahabat. Jadi kalau berbicara tentang salaf itu adalah orang-orang terdahulu. Kata Ibnu Mas'ud, sungguh mulia orang-orang yang mengikuti pendahulunya. Karena kalau tidak mengikuti salaf, para ulama terdahulu, tidak mengikuti para sahabat, kita mengikuti siapa? Sedangkan di kalangan para sahabat saja sudah banyak kerusakan. Ya, bukan di kalangan sahabat, tapi adanya sahabat itu sudah banyak kerusakan. Adanya pemahaman Mu'tazilah, adanya pemahaman Sururi, Khawarij, itu sudah ada di kalangan para sahabat. Ya, tapi bukan sahabat yang seperti itu, tapi ada umatnya pada zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi semenjak terbunuhnya Umar bin Khattab dibunuh oleh orang Majusi, ya. Kemudian setelah itu terbukalah gerbang, ya, dan gerbang itu didobrak, gerbang fitnah. Akhirnya terbunuhlah Utsman bin Affan oleh seorang muslim. Kemudian Ali bin Abi Thalib dibunuh juga oleh seorang muslim. Kenapa sampai orang muslim membunuh sesama muslim? Karena tersebarnya apa? Fitnah syubhat. Jadi menghalalkan darah sesama muslim. Waliyadzubillah. Kalau Umar bin Khattab masih tenang. Ketika dia dibunuh, dia masih bertanya, siapa yang bunuh saya? Ya. Lalu dikabarkan bahwa yang membunuh diri adalah Abu Lu'lu'ah, yaitu budak daripada Walid bin Mughirah. Dia senang. Dia mengatakan alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati ala rajulin yad'i al-islam. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku itu di tangan seorang yang mengaku muslim. Tapi kalau Utsman bin Affan dibunuh oleh orang yang mengaku muslim, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang yang mengaku muslim, cucunya Nabi SAW dibunuh oleh orang yang mengaku muslim. Ya, seperti itu. Ya. Baik, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rusaknya akidah itu merusak daripada keislaman seseorang. Ketundukannya jadi berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduknya nanti kepada misalkan
pemahaman tertentu kepada kelompok tertentu, apalagi pemahaman-pemahaman hizbi. Ya, pemahaman kelompok, kalau bukan dari kelompok saya, dari pengajian saya, dari golongan saya, dari partai saya, dari apalagi kampung saya, oh saya nggak terima. Itu di zaman Rasulullah sudah ada, itu pemahaman kelompok itu sudah ada. Orang Ansar ribut sama orang Muhajirin. Maka orang Ansar mengatakan, ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar, sini bantu saya. Itu di depan Nabi. Kemudian orang Muhajirin mengatakan, ya lal Muhajirin, Muhajirin sini bantu saya. Jadi minta bantuan kepada sukunya. Ya. Maka Nabi SAW, ini adalah perkara jahiliyah. Ya. Itu tidak dibantu kalau bukan pengajiannya, tidak disokong kalau bukan kelompoknya, waliyadzubillah. Ya. Karena seorang muslim itu bersaudara. Wa inhum aqamus shalah wa atuz zakah, kalau mereka mendirikan salat, mereka membayar zakat, fa ikhwanukum fid din. Mereka adalah saudara kita, walaupun dalam hal ini ada yang diprioritaskan oleh kita. Baik. Ya. Jadi masalah-masalah yang dapat merusak daripada keislaman kita itulah masalah tentang akidah dan keyakinan. Sudah Isya belum? Belum ya? Baik. Selanjutnya, perkara masalah akidah tersebut itu menyebabkan orang itu menjadi kafir, murtad. Apa yang menyebabkan seseorang menjadi murtad? Misalkan menghina Nabi SAW dan para sahabatnya. Mereka mengatakan, aku tidak melihat Rasulullah dan para sahabat, aku tidak melihat para sahabat Nabi, kecuali mereka orang yang buncit perutnya dan paling pengecut dalam medan peperangan. Itu diriwayatkan oleh Auf ibn Malik. Saat disampaikan kepada Nabi SAW, ini sahabat dihina. Makanya apa kata Nabi SAW? Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Menghina seorang muslim kefasikan. Ya. Sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. Ini dihina Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Aku tidak melihat para sahabat Nabi kecuali perut mereka yang gendut, ya, karena mereka menganggap sahabat Rasulullah itu tidak warok dibandingkan dengan mereka. Orang-orang Khawarij ketika ditemui oleh Ibnu Abbas pada zaman Ali bin Abi Thalib, mereka itu orang yang ahli ibadah, paling banyak puasanya, paling bagus bacaan Qur'annya, paling bagus salatnya. Jidat mereka itu hitam-hitam. Ya. Rajin mereka, kurus-kurus badan mereka, semangat-semangat mereka dalam berjihad melawan penguasa. Pada saat itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Pada akhirnya dialog dengan Ibnu Abbas dan akhirnya banyak di antara mereka, sekitar 6.000 orang atau 4.000 orang, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selebihnya tidak mau bertaubat, akhirnya diperangi. Ya, sampai pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah dan seterusnya. Saudara sekalian dirahmati Allah. Jadi menghina Nabi dan para sahabat, kemudian menghina Al-Qur'an. Quran ini masih kurang. Ya, masih kurang, seperti orang-orang Syiah. Quran yang dipegang kita, kata orang Syiah apa? Masih kurang. Belum cukup, masih kurang. Atau mungkin menghina ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Cara menghinanya apa? Mentafsirkan, memahami Al-Qur'an tidak selayaknya pemahaman yang benar. Nah, itu seperti itu. Karena Allah menurunkan ayat ini apa? Minhu ayatun muhkamat. Ada ayat yang mutasyabihat. Ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabihat. Orang-orang yang suka sibuk dengan ayat-ayat mutasyabihat, orang-orang sururi. Ya. Itu Abu Ghalib waktu itu sedang menuntun seorang sahabat Nabi SAW. Itu karena banyak kepala-kepala itu yang dipenggal-penggal karena mereka apa? Mentafsirkan Al-Quran seenaknya mereka sendiri. Pada akhirnya terjadi kesesatan. Jadi kita sampai kepada apa? Murtad, kafir, dikarenakan mereka menghina Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semua dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang dapat merusak daripada keislaman kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit. Khatal kiram a'azanallahu iyyakum. Jadi itulah hal-hal yang dapat merusak daripada keislaman kita kepada Allah, dan masih banyak sekali ada dalam perkara ibadat dan juga ada dalam perkara akhlak dan adab dan juga dalam perkara muamalah. Insyaallah kita diberikan oleh Allah pertemuan kembali nanti di waktu yang lainnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Bagi ikhwan yang ingin bertanya, tafadhol.
baru dalam agama. Ini jawabannya agak panjang ya. Ya, insyaallah nanti akan kita bahas lagi secara panjang lebar. Empat mazhab itu diawali daripada Imam Abu Hanifah, karena beliau yang lebih tua daripada empat mazhab tersebut. Jadi adanya mazhab ini sebenarnya para ulama-ulama tersebut mereka mengambil berbagai macam dalil yang mereka riwayatkan dari para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, yang pada akhirnya riwayat tersebut mereka kumpulkan dan menjadilah sebuah fikih dalam perkara ibadah. Di fikih dalam perkara ibadah. Maka kemudian dalil-dalil tersebut itu tidak bisa dicerna dengan baik oleh masyarakat. Karena seperti kita misalkan, ada satu ketika di daerah Karanganyar, Solo, ada seorang pemuda ketika ada anak kecil lewat, dia halangi ketika dia sholat. Kemudian anak kecil tersebut lewat lagi, kedua kalinya dipukul. Lewat ketiga kalinya ditendang sampai patah kakinya itu. Karena dia bersandar kepada dalil, kalau lewat sekali dihalangi, lewat dua kali dipukul, lewat tiga kali dibunuh. Ya. Makanya keluarlah sebuah kaidah, al-haditsu mudillatun ilal fuqaha. Hadis itu akan menyesatkan seseorang tanpa dia mengambilnya dari para ahli fikih. Makanya mazhab-mazhab tersebut mereka mengumpulkan pendalilan-pendalilan dari yang mereka dapatkan dari berbagai macam riwayat. Kemudian dijadikanlah kaidah-kaidah di dalam menentukan satu dalil. Seperti misalkan Imam Malik, begitu juga Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dari Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian bersamaan itu juga Imam Syafi'i, bersamaan itu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa mereka terjadi perbedaan? Perbedaan di kalangan mereka itu adalah perbedaan dalam mengambil dalil. Perbedaan dalam mengambil dalil. Makanya sejarah munculnya empat mazhab tersebut ya karena memang pada saat itu muncul banyaknya dalil-dalil yang berkembang di kalangan masyarakat dengan pemahaman mereka masing-masing tanpa mempelajari dari para ahli fikih. Maka akhirnya dikumpulkanlah oleh para ulama, maka disebut sebagai ulama Hanafiyah. Misalkan yang setelahnya ada ulama Syafi'iyah, ada ulama Hanabilah, ada ulama Malikiyah, yang mana para ulama tersebut belajar tentang metode mazhabnya mereka, seperti mazhab Abu Hanifah atau mungkin mazhab Maliki. Oh, apa saja standar-standarnya, karena setiap mazhab itu punya kaidah-kaidah sendiri dalam menentukan mazhabnya. Ada yang melonggarkan dalam perkara muamalah, dalam perkara makanan misalkan. Ada juga yang menyempitkan. Misalkan dalam di dalam satu mazhab mengatakan bahwa makanan yang sudah berbusa, makanan yang sudah minuman, jus yang dikocok kemudian berbusa, ya, maka itu sudah ada fermentasinya dan tidak boleh diminum. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah tidak fermentasi, ya, itu boleh untuk boleh diminum. Jadi ada yang menyempitkan, ada juga yang memberikan keluar. Begitu juga di dalam masalah pendalilan. Ya. Imam Syafi'i misalkan memberikan kelonggaran dalam masalah pendalilan hadis-hadis yang masuk. Ya. Maka Imam Syafi'i pada akhirnya beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis, ya, yang di dalam penilaian daripada Imam Ahmad rupanya hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Ya. Karena kenapa bisa Imam Syafi'i kok meriwayatkan hadis yang dhaif? Ya memang beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kitab banyak di mana-mana kita bisa ambil. Ya, kita bisa melihat oh ini hadis sahih atau tidak. Misalkan ada rekaman di Asma'ul Rijal, ada kita mengetahui tentang nama-nama para ulama. Kalau zaman Imam Syafi'i masih terbatas. Imam Syafi'i mendapatkan dari satu jalur misalkan. Rupanya dari jalur lain dia tidak mendapatkan. Rupanya hadis ini terdapat kelemahan pada penyampaiannya. Contoh misalkan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi adanya empat mazhab tersebut itu karena banyaknya siliweran, ya, tentang masalah fikih dan umat tersebut tidak bisa menyatukan tentang masalah-masalah fikih. Pada akhirnya mazhab tersebut berkumpulah para ulama
Kemudian Imam Abu Hanifah mengajarkan tentang metodologi dalam menjelaskan dalil, dalam pengambilan dalil, kemudian juga Imam Malik dan lain sebagainya. Jadi insya Allah kita akan bahas ya secara panjang lebar masalah ini. Saya juga bingung menjelaskannya ya. Kemudian, bagaimana hukumnya berinfak di masjid yang sering melakukan kegiatan hal-hal yang menyimpang ya, perbuatan-perbuatan bid'ah. Ya. Berinfak itu kita yang terbaik adalah kepada orang yang betul-betul kita mengenalnya bahwa infak yang kita keluarkan ini untuk jalan Allah, bisa menyehatkan tubuhnya dalam beribadah kepada Allah. Kita tidak mungkin berinfak misalkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ya, sehingga dia semakin bersemangat, ya, dia semakin bersemangat untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita menafkahkan harta kita atau berinfak atau mengeluarkan harta kita dalam bentuk sedekah, memberikan kepada siapa saja, itu boleh-boleh saja. Ya. Sudah ya, sebentar lagi. Ya, itu boleh-boleh saja silakan. Ya. Tapi kita lihat terlebih dahulu, apakah masjid tersebut full semuanya adalah bid'ah? Ya. Sehingga kalau kita berinfak akan semakin besar perbuatannya mereka, penyimpangannya semakin besar. Tapi kalau tidak berinfak akan mengurangi misalkan, ya itu tidak jadi masalah. Kita lebih baik tidak berinfak ke tempat tersebut. Tapi kalau memang bid'ahnya tersebut adalah yang kecil-kecil dalam pandangan para ulama yang masih tidak secara keseluruhan, masih presentasinya masih sangat kecil sekali, dan untuk menghidupkan sunnah di sana, maka kita berinfak kemudian dengan harta yang halal kita, harta yang Allah berikan kepada kita lalu kita berikan kepada mereka, maka dengan harta yang halal hati mereka itu akan semakin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu mendapatkan petunjuk atau tidak itu terkadang dari hatinya, dari makanannya. Kalau makanannya itu halal, didapatkan dari seorang mukmin yang baik, maka hatinya pun akan bercahaya. Tapi kalau makanannya haram, biasa dari tempat-tempat yang haram, dari acara-acara yang haram, maka hatinya pun bisa berkarat dan tidak bercahaya. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab dalam perkara ini. Ya, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Mohon maaf apabila jawabannya tidak panjang karena waktu kita sangat pendek. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Assalamualaikum.